Jadi ada dhamma yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Apa itu? Ada dua. Jadi untuk hidup kita supaya indah itu cuma dua. Tidak perlu banyak-banyak. Sang Buddha menyampaikan dua hal ini yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Yang pertama adalah kanti, yaitu kesabaran. Pernah dengar kesabaran? Pernah dengar kesabaran? Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, jangan googling loh ya. Menurut Bapak Ibu yang di sini, apa definisi dari kesabaran? Sudah pernah dengar? Apa baru sekarang? Kalau sudah pernah dengar, pasti bisa mendeskripsikan apa itu yang Anda dengar. Duren, pernah dengar? Apa itu duren? Buah yang bisa loh, Anda tahu loh, berduri, aromanya wangi, cara bukanya dibelah dengan kedua tangan, dipegang tangan satu, habis itu diputer-puter sampai habis itu dibuang, jangan ditelan semuanya. Anda bisa mendeskripsikan. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita mau membuat kehidupan kita indah, yang pertama punya kesabaran. Dan kesabaran ini harus dideskripsikan. Apa itu sabar? Boyo sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu punya 3 makna. Makna yang pertama adalah kemampuan untuk menahan keinginan dulu. Jangan cepat emosi ya. Kemampuan untuk menahan keinginan. Orang yang bisa menahan keinginan, dialah orang yang sabar. Yang kedua, selain kemampuan menahan keinginan, orang yang sabar itu kemampuan menahan emosi. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu artinya orang yang mampu bertahan di situasi sulit tanpa banyak mengeluh. Nah, yang pertama, kenapa sabar itu perlu? Karena yang pertama dalam kehidupan sebagai manusia ini banyak keinginannya. Kenapa kehidupan kita menjadi tidak indah? Karena banyak keinginannya. Banyak keinginannya. Maka Sang Buddha mengingatkan kenapa kita harus sabar? Karena dalam diri kita ini tidak pernah kekurangan yang namanya keinginan. Keinginan itu tidak ada habisnya. Nuruti keinginan itu seperti ngisi ember yang masih mending kalau bocor. Ember yang tidak ada dasarnya, diisi langsung les. Kalau bocornya cuma sepaku, masih bisa bertahan lama. Apalagi bocornya cuma sejarum, masih bisa tahan lama. Kalau tidak ada dasar, hilang. Maka kesabaran ini membuat kehidupan kita menjadi indah. Kenapa? Kita bisa nahan keinginan. Karena setiap manusia ini pada dasarnya punya keinginan. Baik keinginan yang baik maupun yang buruk. Contoh keinginan yang buruk apa? Rasanya saya tidak pernah loh Bante punya keinginan yang buruk. Apa contoh keinginan yang buruk? Mengharap orang lain celaka. Kalau kita tidak suka sama orang, keinginan itu ada. Saya senang kalau dia susah. Apa? Saya senang melihat dia susah. Ini semestinya, kenapa kalimat itu muncul? Karena sudah kehilangan kesabaran. Keinginan yang buruk bisa muncul. Keinginan yang baik itu juga perlu kesabaran. Umat Buddha kan pengen kaya kan?
Apa yang terjadi kalau tidak punya kesabaran? Pengen kaya, pengen hidupnya enak, tidak sabar. Banyak teman-teman kita kok. Korupsi itu kalau pejabat, jualan narkoba. Kenapa jualan narkoba? Cepat kaya. 1 gram putau itu harganya ratusan ribu. Itu 1 gram, coba punya 1 kuintal. Kenapa sampai ada orang yang terjebak di dalam jual narkoba? Karena dia pengen enak tanpa mau sabar, tidak bisa nahan keinginan. Saya tidak ngomongin orang sini loh ya. Jadi kalau tersinggung maaf loh ya, saya tidak ada niat begitu. Karena saya ini sering masuk, ya, keluar masuk LPG Pinang, pembinaan, bagian sustik itu masyarakat khusus narkotik. Jadi saya sering kali ketemu orang-orang, ya maaf loh ya, orang dari Medan. Ya kalau sudah di sana kan saya suka tanya, kenapa kok bisa? Ya Bante, saya kan dari Medan merantau ke Jakarta. Ya katanya ada pekerjaan yang menjanjikan, katanya omsetnya besar. Terus, saya suruh ngambil barang ke Mangga Besar. Nggak taunya Bante, itu kali pertama. Ternyata bungkusan itu isinya narkoba. Akhirnya dia terbawa dan masuk. Saya tanya, kena berapa lama? Kalau saya berani tanya, karena tidak mungkin dia macam-macam dengan saya. Kena berapa lama? 4 tahun Bante. Sekarang sudah berapa? Sudah 2 tahun Bante. Sabar ya, jangan diulangi lagi. Enak tinggal di sini ya? Enak di mana Bante? Bukannya di sini makan gratis? Bagaimana enak? Setiap hari cuma lihatin pagar yang tinggi. Kadang-kadang saya isengi, makanya belajar meditasi. Siapa tahu menguasai ilmu meditasi bisa tembus. Ya kadang-kadang kalau temennya susah kan jangan dihakimi dong, dihibur sedikit gitu loh. Ya, dia juga umat Buddha juga loh. Kenapa sampai bisa masuk ke situ? Karena belum pernah mendengar Dhamma. Terbawa yang namanya keinginan, tidak bisa tahan. Keinginannya pengen hidup enak, tapi caranya tidak bisa bersabar. Memang kehidupan sebagai manusia tidak mudah, tapi Sang Buddha selalu mengingatkan supaya kehidupan yang kita jalani tetap indah, selalu punya yang namanya sabar. Ingin kaya, ya boleh, tapi sabar. Sabar cari pinjaman, sabar ngangsur juga, sabar. Nanti tercapai kok. Teman-teman kita yang bisnis itu bukan langsung berasal dari yang sudah punya modal kok. Sabar. Sabar cari pinjaman, sabar ngangsur. Sedikit diangsur, sedikit diangsur. Maunya ya langsung dapat modal. Kan kita lahir kan maunya begitu. Tapi kan kama yoni kama bandu. Kita kan tidak bisa pilih orang tua yang mau kita pilih, sesuai karma kita. Kalau dulu memberinya sedikit, ya dapatnya sedikit. Kalau dulu memberinya tidak kelihatan, ya sekarang tidak kelihatan apa-apa. Makanya nanti dalam kehidupan Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan, kita mesti sabar. Kemarin kan sudah dibahas tentang tujuan hidup, mesti dicatat. Sudah ditulis belum? Kemarin itu bayar loh, beli talkshow itu bayar loh ya, itu beli tiket loh ya, itu tiket itu bayar, itu ada tulisannya. Anda punya harapan, ditulis. Kalau sudah ditulis, untuk mencapainya Anda juga harus sabar. Sabar itu bukan berarti diam, sabar itu bukan berarti menunggu, sabar itu diam dan mikir. Kalau usaha yang dicita-cita tidak tercapai, diam sebentar dan mikir. Kalau jalannya buntu, jangan dipaksain. Berhenti dulu, mikir. Mau ke gang sebelah, gang buntu, sudah mentok, bawa mobil. Anda tabrak-tabrakan, tidak bakal lolos kok.
Berhenti dulu mikir, ini jalannya sudah buntu, bisa atlet mundur lagi. Maka kalau Anda punya keinginan, namanya orang hidup ini punya tujuan. Tujuan ini sangat penting. Ketika Anda mau meraih tujuan itu, Anda juga harus punya yang namanya kesabaran. Ketika masa-masa sulit, Anda harus sabar. Dan sabar itu tidak menunggu. Anda harus berpikir caranya. Karena kalau tidak berpikir caranya, Anda tungguin ya juga tidak akan buka-buka. Kunci macet, ya udah pandai sabar, tunggu aja. Sabar, tidak bakalan buka sampai Anda matahari muncul dan tenggelam juga tidak bakalan kebuka. Anda harus berpikir caranya. Karena di dunia ini semua ada caranya. Makanya jangan paksakan Anda punya keinginan. Kalau keinginannya mentok, diam sebentar. Mikir caranya. Makanya sabar ini menjadi satu hal yang penting. Di dalam kehidupan spiritual sekalipun, Sang Buddha juga menyebutkan. Di dalam Owada Patimokkha, Sang Buddha menyampaikan, Kanti paramang taputitikang. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Kenapa ada latihan? Karena ada tujuan. Apa tujuannya? Nibanang paramang sukang. Kalau seseorang biku punya tujuan nibbana, nibbana itu bisa terperoleh, itu juga latihan dengan dasar punya kesabaran. Sang Buddha sampaikan, Kanti paramang taputitikang, nibanang paramang wandanti Buddha. Para Buddha bersabda, nibbanalah yang paling tinggi. Sesuatu yang paling tinggi itu bisa tercapai kalau punya kesabaran. Maka kalau Anda kerja, jadi sales dulu, sabar. Karena orang yang sukses itu awalnya jadi sales dulu kok. Jualan dulu, jualan dulu. Tidak langsung tiba-tiba langsung duduk jadi bos, tidak ada ceritanya. Kalaupun ada, karma baik besar sekali. Dan itu 99% itu karma baik sekali. Dan di antara Anda mungkin ya, tidak ada lah di dalam 90% itulah. Maka Anda kalau sekarang punya keinginan sales dari pintu ke pintu, dari desa ke desa Anda kunjungi, sabar aja. Karena dari perjalanan itu banyak pengalaman yang mendidik Anda menjadi orang besar. Karena orang besar itu dimulai dari pengalaman. Dan pengalaman itu dibesarkan dengan kesabaran. Jadi biku, kalau Anda di antara orang Medan ini ada yang mau jadi biku, pengen jadi biku besar, mesti sabar. Sabar. Karena hari ini makan tidak langsung membengkak kok. Ya kan? Mari sabar. Setiap orang punya keinginan. Dan keinginan itu bagus sekali kalau ada tujuan yang jelas. Ketika mau mencapai itu, Anda juga harus punya yang namanya kesabaran. Tahan keinginan. Ya, yang bikin susah kan banyaknya keinginan. Temennya punya handphone, duitnya belum cukup, maksakan diri. Memang hitung-hitungan matematika itu lebih gampang ketimbang cari uang. Kalau 2 juta diangsur 6 kali, berarti berapa sebulannya? Kan angsuran kan 6 bulan kan? Kalau 2 juta dibagi 6 berapa? Ayo kalkulatornya dimainkan. Berapa? 300.000. Kalau alah murah bantai, sehari 300.000, berarti sehari itu sebulan 300.000, berarti sehari cuma 10.000. Teori matematikanya murah, tapi kenyataannya kehidupan kita ini kan pasang surut. Maka kalau kita punya keinginan, ya dipikir dulu, pikir dulu. Kalau mentok, pikir lagi. Makanya keinginan ini, tujuan hidup kita ini bisa tercapai kalau kita punya kesabaran. Penting, mau sukses butuh sabar loh. Maka kalau Anda kok pengen sukses kok buru-buru, nanti jadinya prematur. Susah kalau prematur, itu ada bayi prematur itu susah. 7 bulan sudah lahir, kecepatan lah. Kenapa? Saya kepengen merasakan kue Tio Medan. Cuma aroma mama saya makan, saya tidak pernah rasakan. Kemudian dia pengen cepat-cepat, susah. Anda pernah lihat kan bayi prematur? Masukkan inkubator, susah, tidak bisa dipeluk, tidak bisa, lemah sekali. Maka apapun dalam kehidupan kita, kesabaran untuk meraih kesuksesan.
Makanya yang muda-muda ini kan banyak nih. Sabar. Mungkin sekarang kerja sama orang dimarahin. Ya sabar, nahan keinginan. Semoga saya nanti kalau jadi bos saya tidak seperti dia lah. Ya, punya customer, kita dimarahin pelanggan. Ya, semoga pelanggan saya nanti kalau jadi pelanggan saya juga tidak kasar-kasar. Ingat loh ya hukum karma loh ya. Kalau sekarang dimarah-marahi, dulu juga suka marah-marah. Ya, mesti diingat. Karena keinginan itu bisa tercapai, punya kesabaran. Itu definisi yang pertama, kesabaran bisa membuat kehidupan menjadi indah. Jadi Anda harus sabar. Kalau sekarang yang muda-muda mau deketin anaknya orang, sabar. Sabar. Harus ada prosesnya. Tidak mungkin tiba-tiba di jalan, di depan ada masalah, kemudian depan wihara, aku cinta kamu. Tidak begitu ceritanya, langsung tinggal kabur. Itu agak kurang sabar. Ada pendekatannya. Dunia ini segala apapun menjadi indah. Itu dimulai dari kesabaran, dari hal yang kecil. Maka kalau orang yang sabar, dia bisa nahan keinginan. Makanya saya kalau latihan, saya kadang-kadang, saya ini juga masih manusia kok. Saya masih manusia biasa. Kalau diajak pergi baca parita ke rumah duka di Jakarta, itu kadang-kadang malam-malam. Pas malam kembang, ada bubur. Bubur ayam. Kadang-kala kalau waktunya selesai baca parita kan umat pada makan bubur ayam. Itu malam-malam loh ya. Saya hanya dipesenin, Bante tunggu sebentar ya Bante, kami makan dulu ya. Saya harus tahan keinginan. Saya juga kepengen juga sebetulnya. Tetapi sebagai biku kan tidak patut. Maka saya harus punya kesabaran supaya hidup saya indah. Tidak mungkin kemudian saya marah-marah di situ dengan mengatakan, kamu apa tidak tahu ini saya ini biku. Apa kamu tidak tahu? Saya juga pengen cepat-cepat ke wihara. Jadi kehidupan menjadi tidak indah, hubungannya biku dengan umat menjadi tidak harmonis. Maka saya berusaha sabar. Ya silakan. Meski dalam hati mengatakan, ayo cepat, ayo cepat. Makanya di saat kita seperti itu, kita juga harus tahan keinginan. Kita masih manusia kok. Apalagi kapan hari malah keluar bakmi. Bisa juga loh. Anda jangan berpikir loh ya, kita ini masih biku, masih biasa. Orang yang masih latihan. Jadi orang yang masih latihan itu, ya harus latihan. Bukan kemudian sudah tahan segala macam godaan, latihan. Direm-rem, disabarin. Karena kita juga punya keinginan. Makanya kadang-kadang, sabar dah ya, besok pagi pasti ada kok. Namanya kalau karma baik mendukung Pak. Besok malam mikir gitu. Tapi ya tidak mungkin dipikirin sepanjang malam. Nanti ada. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat perumah tangga menjadi biku sekalipun, kita punya keinginan, kita punya tujuan, tetapi harus punya kesabaran supaya hidup kita jadi indah. Kalau punya keinginan, tahan dulu. Ya. Yang kedua, orang yang sabar artinya orang yang bisa menahan emosi. Kapan munculnya emosi? Pernah keluar emosi enggak? Kapan munculnya emosi? Di saat-saat ada yang mengecewakan, di saat-saat ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka bisa kecewa dan hilang kesabarannya. Maka kita supaya hidup kita jadi indah, kalau ada emosi, nahan dulu. Tidak harus marah. Marah itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari emosi. Tapi bukan ekspresi satunya. Saya sedang emosi nih, saya pengen marah. Mau ya diganti. Saya sedang emosi nih, saya mau ceramah. Daripada marah kan mending ceramah. Mengingatkan diri sendiri, kama yoni, kama bandu. Kan otomatis kita bisa nahan. Karena yang sering kali zaman sekarang, masyarakat kita Indonesia ini sudah kehilangan jiwa kebesarannya, sudah kehilangan
kesabarannya. Jadi sekarang ada istilah baru namanya sumbu pendek. Apa itu sumbu pendek? Sumbu pendek itu, ya kalau Anda menyalakan petasan, ya sumbunya kalau pendek, cepat meledak dan bukan bagus loh ya, ngeri ya. Coba, siapa yang mau mencoba? Nanti tahun baru Imlek di sini bakar petasan enggak? Bakar kan? Sama lah di Jakarta juga bakar kok. Itu kan, coba Anda pendekkan sumbunya, coba Anda nyalakan, berani. Sisain aja, enggak usah panjang-panjang, 1 senti aja. Kalau perlu dipegang dulu, langsung meledak. Kehidupan kita begitu pula. Kalau kita kehilangan kesabaran, kehidupan sebagai manusia sangat mengerikan. Tidak ada indahnya. Tidak ada indahnya. Sangat-sangat mengerikan. Tidak suka langsung dihajar. Tidak suka langsung dipukul. Betapa mengerikannya kehidupan kita. Perumah tangga juga begitu. Kalau suami istri kehilangan yang namanya emosi, artinya emosinya tidak bisa nahan, jadinya hilang. Kalau sudah hilang, tidak bisa mikir. Kehidupan rumah tangga itu sangat ngeri sekali. Tetangga yang lihat sih heboh sekali. Tapi yang mengalami itu sangat mengerikan. Kadangkala saya melihat beberapa orang sedang padu aja. Padu itu adu mulut. Itu kadang-kadang saya mengeri. Ngeri. Kenapa? Kalau sudah adu mulut, itu bisa adu tangan. Kalau sudah adu tangan, bisa adu kaki ya. Kalau sudah adu kaki, bisa adu kayu ya. Kalau adu kayu, itu bisa adu kursi ya. Kursi bisa dilempar, bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak bisa menahan emosi. Anda sebagai perumah tangga, setiap orang pasti punya emosi. Masih punya emosi kan? Loh, siapa tahu, enggak Bante. Kita di Medan sudah adem semua. Enggak ada emosi. Masih ada. Karena tidak semua apa yang kita cita-citakan itu sama dengan apa yang kita mau. Bisa emosi. Punya anak, bikin emosi enggak? Bikin. Mintain tolong masukkan sandal kerak, enggak mau. Nanti mah main game aja. Tolonglah nak, kamu naikkan itu sandal mama ke kursi, ke rak. Nanti mah. Cepetlah. Nanti mah. Cepetan. Iya, kata dia bener. Iya, tapi enggak gerak. Lama-lama meledak. Meledak. Kasih kode. Cepat. Iya, ya. Iyanya double jadinya. Iya, ya. Tadi kan iya 1. Iya 2, iya 3, iya 4, iya 5. Akhirnya gara-gara mindahin sandal ke rak, bisa mindahin tangan ke muka. Bisa terjadi loh. Bisa terjadi dan mungkin itu. Dari hal yang sepele. Dengan anak bisa begitu, dengan suami, dengan istri bisa begitu. Itu belum dengan tetangga loh ya. Yang deket-deket. Apakah kehidupan itu menjadi indah? Untuk mendapatkan seorang anak gampang apa sulit? Sulit. 9 bulan 10 hari tanya ibu susahnya kayak apa tuh? Masa sudah lahir kemudian ditampar? Kenapa? Sudah kehilangan emosi. Maka anak-anak tolonglah jangan bikin emosi orang tua ya. Bantulah supaya kehidupan orang tua Anda menjadi indah. Tolong dibantu. Maka kesabaran ini berguna di saat kita sedang emosi. Emosi ditahan. Makanya untuk menahan emosi itu kita perlu latihan. Latihan mengelola pikiran kita, yaitu bermeditasi. Makanya kalau di wihara ada latihan meditasi, ikutlah. Nggak bayar. Apa mau yang sistem bayar? Karena biasanya umat Buddha itu punya persepsi yang di kota loh ya. Kalau latihan meditasi bayar, banyak yang datang. Kenapa? Karena kebiasaan dagang. Ada barang, ada harga. Kalau harganya mahal, berarti barangnya
kualitas. Kalau meditasinya gratisan, itu kayak buku yang cuma-cuma itu loh. Padahal kemudian dibikin membayar, ribut. Mosok dhamma dijual belikan, gratis nggak mau. Kalau di Jakarta, kalau kita bikin acara meditasi dengan sistem berbayar, itu sampai limit seatnya, jadi sampai batas tempat duduknya itu masih ada yang pengen daftar. Padahal itu sama yang diajarkan dengan di wihara. Kenapa? Karena bayar itu lebih sungguh-sungguh. Mau cepat pulang, tadi 100.000. Loh gitu loh. Makanya kalau peserta di sini kemudian meditasi mulai Anda satu-satu. Satu. Lama-lama tinggal pemimpinnya sendiri ya. Apalagi pemimpinnya lupa pasang alarm, semula sejam ternyata tahu-tahu 2 jam, udah hilang. Maka seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan meditasi ini Anda latih. Karena sering saya katakan, tidak ada yang memberi pahala langsung dari segala kebajikan selain meditasi. Tidak ada buah praktek dhamma yang memberi buah langsung selain meditasi. Kalau Anda berdana, buahnya itu nunggu kalau ada yang memberi. Kalau Anda menjalankan sila, buahnya juga masih nanti. Tapi kalau Anda belajar meditasi, buahnya adalah di sini saat ini. Maka Sang Buddha memuji samadhi. Samadhi memberi buah yang langsung. Anda baca di dalam Ratana Sutta terjemahannya. Tahu kan Ratana Sutta? Siapa tahu bacanya cuma sampai saja Kiryagata. Tidak ada buah yang memberi buah langsung selain samadhi. Kesabaran ini juga bisa kita peroleh kalau kita rajin samadhi. Kalau Anda samadhi, dengan usaha yang sungguh-sungguh kesabaran akan muncul. Tetapi ada beberapa orang yang ikut meditasi malah gampang emosi. Karena kapan hari saya ditanya, ada orang yang emosi di wihara. Pas kebetulan ada saya di ruang yang lain. Bante, itu loh, lihat, apa? Kan pelan-pelan, kalau ngomong sama Bante kan pelan-pelan. Ada apaan? Itu Bante, dia marah. Siapa? Itu yang seringkali ikut meditasi. Masa orang meditasi kok tidak bisa nahan emosi sih Bante? Memang begitu ya Bante, buah dari meditasi itu. Saya bilang, petani ini ada 2. Petani yang sukses dan yang gagal. Kalau yang sukses, dia tidak begitu. Berarti kemungkinan dia adalah yang kedua. Dia mesti nanam lagi dah. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau Anda belajar itu tidak langsung sukses. Maka nanti saat meditasi ikutlah, latihlah. Karena tidak ada yang memberi buah langsung. Kalau tidak tahu, tanyalah. Jangan tidak tahu, diem. Bingung, diem. Sulit, diem. Kesemutan, diem. Baru ngomong di Facebook, Bantenya tidak bisa balas Bantenya tidak punya akun Facebook kok. Kalau di sini kebingungan, tanyalah di sini, supaya Anda makin hari makin sabar. Sabar, bisa nahan emosi, tahan emosi. Minimal kalau Anda tidak bisa menahan emosi, seringlah mengucapkan semoga semakhluk berbahagia. Supaya kata-kata yang muncul di dalam diri Anda tidak kata-kata yang seperti tadi, tapi kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu suaminya yang menjengkelkan, semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu istri yang menjengkelkan, semoga makhluk berbahagia. Sang Buddha di dalam Buddha Jaya Manggala, syair yang kedua, Maratire kama biyung cita sabaranting kura panalaka waka yakama kadayakang kanti sudan tak widina. Bener nak? Bener nak? Nomor 1 kan bahung saha sama bini. Itu yang kedua itu marah. Yang ketiga nalagiri. Ketika ketemu dengan marah,
Marah itu kan begitu mengganggunya. Apa yang Sang Buddha lakukan? Kanti kesabaran. Maka Anda dalam kehidupan sehari-hari, gangguan Anda itu tidak semenakutkan marah. Marah bersama dengan pasukannya yang masing-masing menunggang gajah Girimekala. Dan Anda ketemu suaminya cuma nunggang sepeda motor. Anda aja udah hilang kesabarannya. Ini itu ketemu gajah gede itu cuma sepeda motor. Udah gitu pakai helm. Hah? Marah datang bersama dengan pasukannya yang masing-masing memegang senjata. Anda harus punya kesabaran. Contohlah Sang Buddha. Karena kita punya keyakinan Sang Buddha. Bukan kesabaran itu bukannya tidak dilatih oleh Sang Buddha. Sang Buddha membuktikan betapa dahsyatnya, hebatnya kekuatan yang namanya kesabaran. Kesabaran itu memang pahit, tetapi itu obat. Kesabaran itu kelihatannya lemah, tetapi kekuatan. Kekuatan yang paling kuat adalah orang yang sabar. Diputus pacar, sabar. Paling kuat ya, meskipun apapun kesulitannya, kalau dia punya kesabaran, itu ilmu yang paling kuat. Kesabaran. Karena kesabaran itu menguatkan kita punya mental. Berusaha untuk sabar. Ketika ada emosi, sabar. Tarik napas yang panjang. Atau mengucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Diomeli bosnya, kerja diomeli sudah benar. Namanya orang ini memang begitu kok. Sudah kerja benar kadang dicela. Apalagi tidak benar. Maka Anda dalam hati loh, ya tidak usah ngomong keras-keras. Dalam hati ya, semoga makhluk berbahagia, semoga makhluk berbahagia. Karena meta punya kekuatan yang luar biasa. Manuso biohoti, amanuso biohoti, dewa rakati. Manusia mencintai, yang bukan manusia pun mencintai. Dewa rakati, para dewa melindungi. Makanya meta itu hanya jangan diucapkan saat penutupan meditasi aja. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukita. Cuma sekali. Rambut, kalau cuma sehelai, kekuatannya kayak apa? Lemah. Saya kapan hari datang ke rumah umat, diundang makan. Dia kira kan Bante ini kurang hiburan. Jadi Bante silahkan duduk, terus diputarkan Discovery Channel itu. Ada eksperimen tentang rambut. Rambut itu kuat ngangkat beban kurang lebih 3 ton. Bukan rambut sehelai loh ya. Rambutnya dilipat-lipat, dikepang, kemudian dia pepet, kemudian dia angkat. Saya dari situ timbul pengertian. Kalau meta yang kita miliki kita ulang, betapa dahsyatnya kita punya meta. Satu mungkin lemah. Makanya seperti tadi yang saya bilang, selama meditasi cobalah terus hanya mengucapkan itu. Semoga makhluk berbahagia terus. Manuso biohoti, amanuso biohoti, dewa rakati. Kalau kehidupan Anda susah, dewa akan melihat orang punya cinta kasih kok hidupnya susah. Bantu. Karena Anda bisa menerima dari orang lain karena apa coba dasarnya? Anda memberi sesuatu kepada orang, bukan urusan menerima dulu dah. Kalau Anda memberi sesuatu kepada orang, kenapa Anda memberi kepada dia bukan dia? Saya lebih senang dia kok Bante. Kenapa kamu tidak kasih dia? Apa bedanya? Cinta kasih begitu luar biasanya. Anda memberi apapun kepada orang siapapun, dasarnya adalah cinta kasih. Jadi kalau Anda kekurangan rezeki, kok sulit, magnetnya kurang kencang, mungkin aura cinta kasih Anda belum kuat. Karena Anda memberi makanan sekalipun kepada tetangga Anda, tetangga mana yang akan Anda berikan? Anda memberi kue keranjang, jeruk, kelengkeng. Kira-kira kalau menurut Anda akan kasihkan ke tetangga yang mana? Apakah semua tetangga Anda?
Enggak. Pasti tetangga yang Anda senangi. Dia foto saya. Kenapa dia foto saya? Coba tidak foto Anda tuh. Itulah kekuatannya. Maka Anda ceritanya senang dia lah foto. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya meta, otomatis kesabaran kita akan muncul. Di mana ada kesabaran, di situ ada meta. Orang yang sabar dengan sendirinya juga punya meta. Kalau kesabaran kita latih, otomatis kita tidak akan menderita. Hidup kita akan indah. Indah. Dicela tetangga, semoga berbahagia. Kenapa dia mencela kita? Karena dia tidak bahagia. Anda harus tahu. Kenapa dia menghina kita? Karena dia tidak dalam kondisi senang. Karena prinsipnya itu seperti teko. Kalau isinya teh dituang, ya teh. Kalau teh manis yang keluar, ya manis. Teh itu tidak sentimen. Kalau ke saya manis, ke Anda tiba-tiba jadi pahit. Enggak. Dia akan menyatu bersama dengan alirannya. Maka kalau Anda dicela, ibu Anda, bapak Anda sedang marah kepada Anda, saat itu dia sedang tidak bahagia. Sewaktu-waktu Anda juga bisa marah sama sebelah Anda. Kenapa? Anda tidak bahagia. Dan Anda yang menerima, Anda harus ingat, dia sedang tidak bahagia. Kalau sampai saya lawan, artinya saya menambah penderitaan dia. Dia susah kok saya omelin. Kamu udah tambah susah. Dia susah, mestiin kita bacain parita. Kamu susah kan? Kita bacain parita. Maka nanti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti diingat, kehidupan kita akan ketemu dengan ancaman-ancaman. Punya kesabaran. Semoga makhluk berbahagia. Semoga makhluk berbahagia. Dilatih, bukan didengarkan. Dilatih. Ya, dilatih. Sering kali mendengar tapi sayang, jarang dilatih. Sehingga kekuatannya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, selain sabar itu menahan emosi, sabar itu mampu bertahan di situasi sulit tanpa mengeluh. Itulah orang yang sabar. Jadi kalau situasinya sulit, berusaha tetap bertahan. Jangan mengeluh. Kalau sudah mulai mengeluh, kehidupan Anda mulai tidak indah. Bante, saya dulu nikah sama dia itu dijanjiin loh Bante, mau dibelikan gelang. Sampai sekarang bertahun-tahun kita menikah, gelang kecil aja ndak ada, apalagi besar. Emas aja ndak ada, apalagi perak. Terus saya tambahin, apa kamu ndak pernah tahu lihat ada gelang karet? Itu gratis itu. Seringkali kita bisa bertahan, tapi untuk tidak mengeluh itu tidak mudah. Untuk tidak mengeluh itu tidak mudah. Anda bisa bertahan karena saya di sini, tapi dalam hati Anda sebetulnya mengeluh. Lama kali ini Bante ceramahnya. Anda saat ini menjadi tidak indah. Bisa begitu loh. Anda bisa begitu. Mungkin kalau dengan saya mungkin Anda nggak sukan, mau keluar Anda tahan-tahan. Diem. Lama kali. Kakinya udah mulai kesemutan, nggak selesai-selesai. Kadang-kadang saya pengen ceramah sebetulnya maunya pendek. Maunya kadang-kadang saya pengennya pendek. Nanti kalau dikira saya pendek itu terlalu pelit. Udah di jauh-jauh dari Jakarta belikan tiket mahal, ceramah cuma 20 menit. Maka seringkali Bapak Ibu nanti dalam kehidupan Anda diingat, meskipun ada kesulitan, tetap bertahan. Jangan mengeluh. Karena mengeluh itu adalah awal dari masalah. Masalah. Kenapa kok awal dari masalah? Karena jawaban Anda tidak selalu positif. Kenapa Anda jadi mengeluh? Ya karena dia ini bikin susah. Susah itu positif apa negatif? Negatif. Jadinya negatif. Maka kalau ada orang mengatakan, Bante, saya ini gagal, Bante. Saya katakan, gagal itu bukan kesuksesan yang tertunda. Gagal itu artinya
berlatih dan belajar lagi. Anda mesti berlatih dan belajar lagi. Kalau ada kegagalan, Anda harus tanamkan. Kenapa saya gagal? Saya mesti belajar dan berlatih lagi. Artinya di situ Anda tidak mengeluh. Seringkali kalau gagal kita mengeluh. Aduh, saya sudah rajin berdana, kok masih susah. Saya sudah rajin baca parita, kok masih susah. Lama-lama apa? Makin susah. Karena mulai tidak mau berdana, tidak mau baca parita, kesusahan makin ada. Maka kalau kita sulit, susah, cobalah jangan banyak mengeluh. Kalau mengalami kesulitan, bertanya, bukan mengeluh. Tahu kan bedanya? Kalau bertanya, itu tanya tentang caranya. Bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu hanya menyampaikan. Cuma curhat doang. Kadang-kala ketemu orang, kadang-kadang ada yang datang cuma curhat. Ini sebetulnya cuma curhat apa mau tanya ini? Dia panjang. Oh, saya tahu. Oh, dia cuma mau curhat aja. Ya udah, saya cuma nungguin dia aja. Sabar juga. Makanya kadang-kadang saya tidak mau sok tahu. Jadi dia dengerin. Setelah keluhannya keluar, baru saya luruskan. Makanya kalau ada orang yang mungkin Anda punya teman lagi curhat gitu ya, Anda tidak usah nyangkal, dengerin aja. Tidak usah nangkal. Kalau ditangkal atau disangkal, nanti dia akan menjadi-jadi. Biar habis dulu, biar surut dulu. Misalnya, saya tidak suka sama dia. Lah terus kenapa? Dia akan cerita. Tambahin lagi. Lah terus, dia akan cerita. 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 Lama-lama ceritanya habis. Tapi kalau Anda sangkal, dia itu memang begini. Oh bukan, itu cuma pikiran kamu. Oh tidak bisa. Dia sudah jelas-jelas begitu. Oh tidak bisa, kamu yang tidak positive thinking. Mana bisa? Karena dia belum tuntas, sudah dipotong. Maka nanti kalau di rumah kalau ada keluhan, didengarin dulu. Dengerin dulu. Kalau sudah didengarkan, itu nanti jadi enteng kok. Dan nanti baru ditunjukkan caranya. Kita biku ini kadang-kadang juga ngeluh juga. Tapi tidak di umat. Kemarin kamu ke sana ya? Dikasih makan apa? Dapat bakpo 1 Bante. Sama kopi. Tok. Iya Bante. Terus? Tapi siang dapat banyak. Kok bisa begitu ya? Terus giliran saya ke sana. Oh iya sama juga ternyata. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar orang lain mengeluh, cobalah didengarkan dulu. Ya, siapa tahu kesabaran sudah hilang. Karena biasanya keluhan ini bisa muncul di dalam siapapun. Dengarkan aja. Anak bisa mengeluh, suami bisa mengeluh. Kenapa ada keluhan? Karena ada kesulitan. Wajar, tapi bertahan. Itulah pentingnya yang namanya kesabaran. Kalau Anda kehidupannya punya kesabaran, alangkah indahnya kehidupan Anda. Karena kita makin hari ini makin tua loh. Makin tua itu makin perlu kesabaran. Anda harus ingat, kita ini makin hari makin tua. Kalau makin tua, harus persiapan dari sekarang. Makin sabar. Karena makin tua, biasanya makin cerewet. Makanya seringkali kita harus dari sekarang. Karena kalau kita makin tua itu jalan makin pelan. Ya, kapan hari itu ada orang sudah tua, matanya kurang jelas. Dikira duduk itu sudah nempel. Ternyata masih ada sekitar, ya dikira sudah sampai. Matanya kelihatannya sudah dekat. Kursi dan penglihatannya dekat, pegang, ternyata masih di sana, jatuh. Kita, loh kok jatuh? Loh saya pikir sudah sampai. Karena melemah, kondisi fisik melemah. Maka kalau kita makin tua, ini perlu kita cari sekarang, punya kesabaran. Tua datang sabar, indah loh. Anak nurutin agak telat sedikit, sabar. Jangan banyak ngomong. Kalau Anda jadi anak, punya orang tua yang cerewet, senang apa tidak? Disuapin. Kok enggak ada asinnya? Tambahin asin.
Sudah tahu darah tinggi dikasih asin. Maka kalau kita yang jadi tua, saya sih bertekad, makin tua saya moga-moga saya tidak cerewet gitu loh. Jadi supaya apa? Kalau bersama dengan orang-orang itu juga senang. Ingat, kita makin hari makin tua. Anak-anak itu tidak mau mendengar orang tua yang banyak, ya banyak ngomong. Dikasih ya syukur, nah dikasih ya diam meditasi lah. Anda akan hidupnya akan indah. Maka Sang Buddha dengan jelas menyampaikan, dhamma yang pertama membuat kehidupan kita menjadi indah adalah kanti, kesabaran. Suami istri meskipun hidupnya sederhana, kalau dia keduanya menjalani dengan kesabaran, indah sekali. Indah sekali. Kesabaran. Yang kedua, soraca, rendah hati. Kehidupan menjadi biku, kehidupan menjadi perumah tangga. Kalau orang yang punya kerendah hatian, hidupnya akan indah. Apa lawan kata dari rendah hati? Tinggi hati, sombong. Siapa yang senang melihat orang yang sombong? Tidak ada. Manusia tidak suka melihat orang yang sombong. Makhluk halus kalau ditanya, juga sama. Juga sama. Kapan hari ada orang kerasukan? Biasa, kan seperti kemarin saya bilang, biku ini multi talent. Orang kerasukan ngundang biku. Terus kemudian kita tanya, kenapa kamu kok ganggu dia? Kenapa kamu kok bisa masuk ke dia? Soalnya ini orang terlalu sombong. Saya suruh minta, tolong WC dibersihkan. Karena pertama itu kerasukan, karena ini di daerah Dadap itu ada pabrik plastik dulu, memang tempatnya kurang bagus. Kemudian ada ruko, kemudian jadi pabrik. Kemudian ada toilet di belakang. Ternyata makhluk halus itu cinta kebersihan. Dia pesan. Ada suatu ketika kerasukan dan berpesan agar toilet itu dibersihkan. Karena bosnya itu di depan dan pekerjaannya banyak. Makin hari kan makin kotor. Anak buahnya bilang apa? Bu, saya bersihkan toilet dulu ya. Nggak usah. Jangan dibersihkan. Toh yang pakai juga tidak banyak. Jangan dibersihkan. Kemasukan lagi. Kenapa saya tidak suka sama dia? Karena dia sombong. Makhluk halus saja kalau ketemu yang sombong tidak suka, apalagi kita loh. Kita ini belum jadi makhluk halus saja ya tidak suka loh. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita akan menjadi indah kalau tidak ada kesombongan. Bagaimana supaya kita tidak jadi orang yang sombong, menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama harus kita sadari, keberhasilan kita saat ini adalah bantuan dari orang lain. Kita bisa begini ini bukan karena saya kok. Karena orang lain. Saya bisa suaranya keras seperti ini. Bisa ada ajak ngomong. Itu juga karena Bapak Ibu loh. Kok bisa Bante? Tadi siang ada kue tio, ada nasi, ada kerupuk, ada macam-macam. Coba kalau tadi siang tidak dapat makan. Apakah saya bisa keluar suaranya? Bante Dhamma di sana. Tidak ada energi. Kalaupun dipaksa-paksa, ngasih sila aja bisa kebolak-balik kah? Tidak konsentrasi. Lemes. Jadi saya bisa begini karena siapa? Bapak Ibu. Maka saya juga tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong karena saya bisa begini karena Bapak Ibu kok. Saya punya jubah seperti ini bukan saya beli ini kok. Anda punya duit. Membeli dari mana? Saya punya ini ya dari Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang datang ketemu saya tidak pilih-pilih. Siapa, tidak pilih-pilih. Kenapa? Mereka juga berkontribusi tentang diri saya. Tidak mungkin saya hanya pilih yang bagus-bagus, yang tidak bagus jangan. Memang di pasar bisa pilih-pilih. Kenapa? Karena saya punya renungan, saya bisa begini karena orang lain. Jadi saya bisa begini karena orang lain. Makanya Bapak Ibu nanti kalau di rumah juga sama. Rumah tangga bisa begini, ya karena suami istri. Tidak mungkin cuma suaminya, tidak mungkin cuma istrinya.
Dua-duanya harus saling mengakui kontribusinya. Lah galak Bante, akui. Guru kesabaran, diakui. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti diingat. Nanti kalau di sini ya, Anda bisa mendengarkan dhamma di sini bukan karena saya juga, karena banyak orang ada yang dana paramita sehingga bisa bayar listrik. Coba kalau tidak ada dana paramita, tidak bisa bayar listrik, kelas dhamma tidak ada, mati lampu, speaker tidak bisa bunyi. Jadi kita tidak boleh yang namanya sombong. Kita harus akui kita ini ada karena orang lain. Anda punya baju ini dari siapa? Bukan hanya serta-merta yang buka toko. Ada pabrik garmennya, ada yang nanam, ada pabrik benangnya, ada yang nanam kapasnya, ada yang ngolah tanahnya. Artinya apa? Semua orang berkontribusi kepada diri saya. Maka dengan sendirinya lambat laun Anda menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Jadi yang pertama, belajar untuk mengakui bahwasanya keberhasilan kita ini karena orang lain. Yang kedua, orang yang rendah hati itu mau mendengarkan orang lain. Kenapa? Ciri-ciri orang yang rendah hati itu dia mau mendengar. Kenapa di rumah kok jadinya cekcok? Karena tidak saling mendengar, kayak nonton TV. Kalau TV-nya tidak kedengaran, apa yang Anda lakukan? Apa kita mendekatkan telinga kita ke TV? Bante, soalnya TV-nya tidak kedengaran, telinganya didekatkan? Tidak. Apa yang dilakukan? Volumenya dinaikkan. Kenapa di rumah tangga timbul suara yang keras-keras? Karena tidak saling mau mendengarkan. Mereka berebut pengen didengarkan. Makanya kalau suaminya ngomong, dengarkan Bu. Kalau istrinya ngomong, Pak, didengarkan Pak. Supaya volumenya tidak naik. Karena kalau tidak sampai kedengaran, maaf, memang volumenya itu wajar. Kita muter radio di mobil, kalau suara di luar lebih kencang, volumenya akan dinaikkan. Maka dengarkanlah. Orang yang rendah hati itu mau mendengarkan. Karena orang yang rendah hati itu tidak merasa dirinya paling pinter. Yang biasanya tidak mau mendengarkan karena merasa paling pinter, pengen tahu paling segala-galanya. Dan seperti tadi saya bilang, mendengarkan itu lebih enak. Hemat energi. Nggak haus. Jadi mendengarkan cuma diem. Cuma diem. Kita yang ngomong ini mikir. Mikir. Maka nanti kalau di rumah, cobalah jadi orang lebih banyak mendengarkan. Mendengar itu pahalanya besar. Makanya tingkat kesucian pertama itu diperoleh kalau muncul satu pemahaman dari mendengar. Makanya kalau kita mendengar itu sebetulnya lebih beruntung. Tenggorokan bagus. Jadi lebih bagus lah. Jadi bahagia juga tidak berkurang. Makanya Bapak Ibu nanti di rumah, ini di rumah dimanapun, cobalah lebih banyak mendengarkan. Tapi kemudian jangan bisu-bisunan. Kamu yang ngomong lah. Kamu yang ngomong, kata Bante kan lebih baik mendengarkan. Ya bukan begitu juga. Jadi jangan malah nyuruh orang lain, kamu yang ngomong ah, kamu yang ngomong. Ya bukan begitu. Karena penghargaan kepada seseorang itu pada omongannya. Kalau sapi dipegang talinya, kalau orang dipegang omongannya. Makanya kalau kita ngomong, dia mendengarkan. Ketika dia ngomong, kita harus mau mendengarkan. Itulah orang yang rendah hati, rendah hati, rendah hati. Jadi nanti di masyarakat, cobalah bisa bertahan untuk bisa mendengarkan. Orang yang mendengarkan itu tidak bodoh kok. Justru yang banyak ngomong itu kelihatan bodohnya kok.
Jadi kalau yang banyak ngomong itu kelihatan bodohnya. Jadi yang sedikit ngomong itu justru ilmunya makin banyak karena dia yang nuangin, terus dia diem, dia tampung, kan lama-lama yang ngomong habis. Yang mendengarkan makin banyak. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di rumah supaya hidupnya ini menjadi bagus, ya belajar untuk rendah hati, mau mendengarkan. Kenapa seringkali rumah tangga bisa ribut? Karena selalu rebutan. Selain rebutan ngomong itu, rebutan benar. Nanti kalau rebutan di rumah, rebutan salah lah. Karena biasanya rumah tangga itu bisa rame karena rebutan benar. Semua saling berargumentasi, saya yang benar. Oh tidak, saya lebih benar. Mana? Saya lebih benar. Bukan, saya lebih benar. Semua saling membenarkan dirinya masing-masing sehingga perang argumen. Coba kalau rebutan salah. Contohnya anaknya mungkin tidak naik kelas. Biasanya kan satu-satu kan pada membenarkan diri. Ini mestinya ini ibunya nih. Oh enggak, bapaknya. Enggak bisa dong. Ibunya yang harus tanggung jawab. Enggak bisa, bapaknya kepala rumah tangga kok. Rebutan benar. Coba kalau anaknya enggak naik sekolah kemudian rebutan salah. Maaf Pak, ini kesalahan ibu. Bapaknya jawab, bukan Bu, kesalahan bapak. Loh. Apa enggak indah kalau kehidupan begitu? Coba. Kalau rebutan salah, apa enggak indah? Dompet, handphone ketinggalan, hilang. Suaminya jadi, ya maafkan bapak, karena bapak tidak perhatian kepada ibu. Oh bukan bapak yang salah, ibu yang salah. Kalau rebutan salah, alangkah indahnya. Coba bayangkan. Apa enggak paling romantis, melebihi film Korea, coba. Coba bayangkan. Coba kalau Anda berumah tangga, kalau ibu dan bapak, orang tua dan anak, semua saling tidak naik kelas, anak mengatakan, oh bukan salah bapak dan ibu, salah saya mama, salah saya papa. Oh bukan salahmu nak. Oh langsung mesra kehidupannya. Semua langsung nangis bareng-bareng, terharu. Ada loh, hanya kita tidak bermain seperti dama. Kita hanya mengikuti arus dan bukan melawan arus. Semua rebutan benar. Coba kalau jalannya rusak kemudian kita saling menyalahkan diri sendiri. Alangkah indahnya. Kalau sekarang dunia sedang kacau kemudian kita berintrospeksi satu sama lainnya. Apakah tidak begitu indah? Makanya kerendahan hati ini sangat penting. Jadi belajar untuk mendengarkan. Nah, yang ketiga, orang yang rendah hati itu tahu setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, maka dia bisa menghargai. Yang tidak bisa menghargai karena tidak bisa menilai. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Semua dipukul rata. Coba aja, tidak usah jauh-jauh di sini. Yang di depan sama yang di belakang, mana yang lebih banyak mendengar? Beda. Frekuensi suara makin ke belakang makin kecil. Beda, tetap beda. Makanya yang diperoleh tidak mungkin sama. Dari hal ini aja sudah kelihatan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Topik damanya sama, tapi nangkepnya bisa lebih, bisa kurang. Ya saya hargai. Karena setiap orang memang pada dasarnya tidak sama. Setiap orang pada dasarnya beda. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin dia cerewet tapi dia murah hati. Kelebihannya murah hati, kurangnya cerewet. Mungkin dia agak kasar tapi dia peduli. Kelebihannya di mana? Peduli. Kekurangannya di mana? Kasar. Anda punya orang tua juga begitu, ada kelebihan dan kekurangan. Anda punya anak juga sama, punya kelebihan dan kekurangan. Rendah hati. Alangkah indahnya kalau kehidupan kita punya kerendahan hati. Maka seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, dhamma yang buat kehidupan kita indah hanya dua, sabar dan rendah hati.